Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Abu Bakar. Kembali lagi dengan kita di podcast ABY. Gimana nih kabarnya teman-teman? Habis mudik, liburan, habis lebaran? Perkenalkan, aku Nabil Arya Satya yang akan menjadi host di acara kali ini. Nah, mungkin dari beberapa kalian bingung nih, kok kemarin aku diundang, sekarang mengundang. Nah, tapi bukan itu yang bakal kita bahas di hari ini. Ada yang lebih menarik nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng bersama Ustadz yang paling kece, paling gaya, dan keren abis lah pokoknya. Nah, kita sambut aja langsung Ustadz Mahmud Sulani. Ustadz. Yuk, silakan Ustadz. Memang terlalu berlebihan orang-orang ini, memang terkadang. Padahal kita biasa aja. Ya. Gimana Ustadz? Perkenalan dulu dong. Oh ya, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Mahmud Sulani. Kebetulan itu nama IG saya. Kalau nama saya IG. Nama asli saya Mahmud Abdul Halim. Saya guru Quran, juga guru bahasa Arab, sekaligus pembina OSIS, juga wali kelas 8I. Nah, itu ya untuk dia Abu Bakar. Gimana? Kabarnya baik, Gus? Alhamdulillah baik, Bil. Kemarin abis mudik ya, nggak salah ya, Gus ya? Mudik, lalu meninggalkan anak istri di kampung. Sedih sebenarnya. Oh, berarti ini Ustadz ke Jogja ini sendirian? Sendiri sekarang udah. Jadi anak istri di kampung, Ustadz di sini, insya Allah. Jadi sendirian. Tapi alhamdulillah kabarnya baik terus. Aman perjalanan dari Jogja ke Lampung? Aman karena memang udah bukan arus mudik lagi ya. Jadi udah nyaman lah, nggak masuk tanggal 26. Oke nih Ustadz Mahmud di sini kan udah mengajar di Abu Bakar ini udah berapa tahun nih Gus? Ini 2 tahun. Untuk sampai tahun ajaran ini genapin 2 tahun insya Allah. Itu cukup panjang atau cukup singkat itu? Ya tengah-tengah lah ya? Tengah-tengah lah, mau dibilang panjang ya 1 angkatan belum selesai, mau dibilang cepet tetapi ternyata udah 2 tahun, ya sedang lah. Cukup untuk mengenal siswa-siswa di sini lah ya Gus? Alhamdulillah insya Allah kenal. Awalnya Ustadz bisa ngajar di sini tuh gimana Gus? Dan kan Ustadz orang Lampung ya Ustadz? Iya Lampung. Terus ngajar di sekolah di Jogja ini, first impressionnya itu gimana Gus? First impression ya, pertama kali ya agak kaget lah ya sebenarnya, karena kebetulan kan Ustadz sebelumnya ngajar di pondok pesantren ya Bel. Ngajar di pondok pesantren kurang lebih 6 tahun lamanya. Ya dan itu anak-anaknya memang kita kenal setiap hari, ketemu setiap hari. Dan sekarang tiba-tiba ngajar cuman dari pagi sampai siang atau sampai sore aja. Bahasanya kayak ya kita nggak tahu dia tidurnya gimana, tidurnya kapan, keseharian selain di sekolah gimana itu nggak tahu. Jadi ya ini culture shock lah kalau kata orang. Ya tapi mau gimana pun ya harus dijalanin. Bismillah. Jadi pertama kali Ustadz di sini karena sekaligus menyelesaikan studi di UIN Salatiga, karena waktu itu memang tinggal nulis, selesai alhamdulillah, sekarang udah selesai kuliahnya. Berarti Ustadz Mahmud ini selain mengajar di Abu Bakar juga ada aktivitas lain ya, kayak kuliah ya guys? Enggak, kuliah sudah selesai sebenarnya, jadi tinggal nulis tesis aja. Ada pengalaman, ada aktivitas lain dong selain mengajar di sini, mungkin di luar sekolah ada? Kalau Ustadz di sini selain ngajar di sekolah, Ustadz juga ngajar waktu itu bapak-bapak yang memang anak-anaknya di Yayasan Mulia ini. Yayasan Mulia, apakah dia di SDIT-nya atau di TK, itu ngajar waktu itu atas arahan dari PTQ, ngajar bapak-bapak untuk ngajar tahsin, ngajar ngaji. Waktu itu setiap malam setiap Senin malam kalau Ustadz nggak salah, setiap Senin malam. Nah dari Senin malam itu berjalan kurang lebih 1 tahun. 1 tahun, tapi ternyata bapak-bapak masih pengen nih ngaji. Wah, Ustadz juga seneng dong karena bapak-bapak ternyata nyaman juga sama Ustadz. Ya. Akhirnya gimana Pak, mau lanjut nggak? Akhirnya sampai sekarang terus berlanjut kurang lebih ya hampir 2 tahun. Itu 1, sama kemarin hampir kurang lebih 1 tahun juga menerima setoran, ikut bersamai teman-teman di Rumah Quran Beri Perubahan. Itu aja lah sama ya di masyarakat. Ustadz ini kan berarti sudah ngajar, terus juga ngajar di tadi sama bapak-bapak ya, terus membersamai di pondok Quran itu, walaupun banyak kegiatannya tapi tetap mengutamakan keluarga. Oh iya, insya Allah. Weekend dimaksimalin buat membersamai keluarga. Insya Allah. Nah, Ustadz punya public speaking yang bagus nih, Us. Nah, di sini mungkin teman-teman kan udah tahu ya kalau Ustadz Mahmud ini kalau di sekolah Abu Bakar sendiri itu sering jadi host, sering jadi MC, jadi pembicara gitu kan. Yeah. Nah, ada nggak sih tips and trick biar kita bisa mempunyai public speaking yang bagus, dan mungkin teman-teman pengen tahu karena saya sendiri juga pengen tahu. Oke, siap. Jadi dibilang bagus juga enggak, sekali lagi kita enggak boleh yang namanya sombong, itu karunia ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting pertama adalah satu, berani. Berani ini enggak semua asal orang berani ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit,
Ustadz itu mulai terbiasa untuk berbicara itu ketika SMA. Jadi kalau ngobrol kan kita sering ya. Kalau ngobrol kan senang, kita ngobrol tuh bisa nyampe malam. Kalau kebiasaan ngobrol berbicara, semua orang kayaknya bisa deh nyampe malam juga. Tetapi akhirnya itu diarahkan sama teman-teman ketika SMA itu ada namanya Padepokan Syarhil Quran. Apa itu? Sebuah tempat untuk kita melatih public speaking kita. Nah, di situ kita menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan kandungan-kandungan Al-Qur'an. Nah, yang wahnya itu adalah ketika kita latihan. Ketika latihan itu benar-benar kita harus menghafalkan teks panjang. Sudah menghafalkan teks, dicobanya di mana? Di lampu merah. Jadi kita benar-benar di lampu merah. Kalau lampu merah kan biasanya pengamen, pengamen atau apa namanya, yang boneka-boneka joget, gitu ya, manusia silver. Nah, ini kita ceramah benar-benar pas lampu merah gitu, Ustadz. Pas lampu merah, kita langsung udah siap, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron, terus nyampe selesai lampu merahnya. Lampu merahnya selesai, kita berhenti dulu di bagian teks selesai itu. Nanti kan lampu merah lagi tuh, lagi sampai teksnya selesai. Dikasih duit nggak itu? Hah? Dapat duit nggak itu? Enggak, kalau saya waktu itu enggak, cuman diliatin orang itu. Tapi teman Ustadz ada yang tiba-tiba dikasih 20.000. Ya beruntung juga kan sambil latihan. Ternyata tiba-tiba kok malah dapat duit, ada rezeki. Nah, itu sebenarnya yang kan itu kan melatih mental banget ya, Bel. Mental banget itu. Makanya Ustadz tuh pengen nanti kalau misalnya ada kesempatan 1-2 orang, nanti tiba-tiba dia harus di tengah-tengah tangga itu di antara lantai 1 lantai 2, ceramahlah dia di situ. Bodoh amat nanti ada anak putra putri mau lewat, tapi dia harus terus latihan di situ, ngomong aja. Nah, dari situ yang penting berani, yang satu ya, yang satu berani, harus berani. Nah, yang kedua itu adalah berani ini nanti confidence-nya ada. Nah, yang kedua dia harus paham ngomong sama siapa. Jadi memahami audiens gitu ya, Us. Betul, memahami audiens. Kenapa? Kalau orang nggak memahami audiens, Ustadz ngomong sama orang tua, terus Ustadz mengajarkan harus kayak gini, harus kayak gitu. Orang tua pasti apa-apa nih anak kecil ngajarin saya. Tetapi di awal nanti mohon maaf Bapak dan Ibu, kami hendak berbagi apa yang telah kami sampaikan. Mohon kalau ada kesalahan dari kami, mohon diarahkan. Kita di sini diskusi bareng-bareng, disampaikan kayak gitu. Nah, kalau nih kita ke anak-anak SMP itu kan remaja ya, kayaknya dia suka berkumpul. Jadi kayak, oh anak-anak SMP ini suka apa ya? Misalnya kayak gini, yang salah satu Ustadz pernah dapat itu, sebelum manggung atau sebelum masuk itu, kita tanya dulu, di sini ada nggak sih yang misalnya guru galak misalnya. Nanti pas Ustadz udah tahu tuh siapa guru galaknya. Nanti pas di depan lagi cerita sama siswa-siswi, terus langsung, oh nih anak ini mainan di depan, panggil aja Pak A atau Bu B langsung. Anak-anak kan kaget kan, wah kok Pak Mahmud tahu guru ini, langsung wah ketawa. Nanti mulai cair, merasa mereka dekat sama Ustadz karena oh sama-sama Ustadz Mahmud juga tahu nih guru galak. Akhirnya dekat, nanti mulai. Jadi memahami, terus jadi bikin anak-anak atau audiens itu tertarik, nyaman. Jangan tiba-tiba langsung kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung nyampein, nggak ada apa, nggak ada jeda. Nah, itu harus latihan, dan banyak sebenarnya tips and trick untuk yang latihan seperti itu. Dan yang paling penting adalah jam terbang atau pembiasaan latihan. Maka buat teman-teman, teman-teman yang ada yang nonton, kalau misalnya ada lomba dai atau lomba apapun, baik di dalam atau di luar sekolah, atau ada kegiatan terus diminta jadi MC, host, bismillah aja, maju aja dulu. Lebih baik salah di depan daripada nanti udah di luar malah salah. Kayak gitu sih. Jadi dua itu aja, berani lalu memahami audiens. Intinya itu. Terus masih banyak sebenarnya, dan itu bertebaran sih di internet, banyak banget. Nah, Ustadz kan udah ngasih tahu 2 tips ya, Us ya. Nah, itu biasanya Us, orang-orang yang udah biasanya public speaker gitu, itu kan punya ritual khusus biar dia itu bisa lebih leluasa, lebih rileks. Nah, Ustadz sendiri ada nggak, Us? Oh gitu ya. Tapi aus banget kayaknya. Iya sih. Yanto, minum dong Yanto. Aus nih. Aus nih. Wah, terima kasih. Terima kasih banyak, Mas. Masya Allah. Mas,
tolong dicasin. Eh. Makasih ya. Oke. Boleh diminum dulu ya, Bil? Boleh dong, Bos. Enak juga nih kayaknya nih. Segar ya? Kayaknya kebalik nggak punya kita nih. Aku balik. Manis ya? Manis ya? Tukar ininya aja deh, tukar ininya aja. Tukar. Nah gini kan ya? Nah, sip. Nah, Nah iya kayaknya nih. ini dikasih gula nih, nggak less sugar ya? Kayaknya sama aja ya? Nggak aja. Nah lanjut, oke. Lanjut. Terkait ritual ya. Ah. Terkait ritual, yang penting itu sebenarnya ritual tuh penting nggak penting ya. Cuman karena itu kan lebih kepada kayak orang tuh punya sugesti kayak gitu. Tapi kalau Ustadz lebih kepada ya kuatin aja materinya karena itu yang paling penting. Tapi Ustadz lebih kepada ya berdoa sama Allah semoga kayak doanya Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biar lisan kita gampang menyampaikan, tidak banyak belibet. Mungkin nanti ketika kita lagi kayak gini tiba-tiba ngomong apa kayak gitu. Lebih ke situ sih ritual. Berarti menguatkan materi dan berserah diri kepada Allah. Wah. Berarti pas Kayaknya ente lebih keren kita ya. ngomong di luar ini, ngomong di panggung ini diberi kelancaran gitu ya, Mas ya. Betul. Nah itu guys, Ustadz Mahmud udah ngasih tahu kita tips and trick buat bisa jadi public speaker yang bagus. Nah, nih mungkin nih Ustadz, aku tanya dulu. Menurut Ustadz, public speaking itu soft skill yang penting atau enggak? Wah itu penting banget. Penting banget. Sampai ya, kalau ente mau tahu bahasanya, Ustadz tuh cerita. Menceritakan kehidupan Ustadz terus salah satu buku yang pernah Ustadz baca. Jadi pernah ada pertanyaan, buku apa yang benar-benar kamu membuat hidup kamu berubah? Nah, itu ada satu buku yang namanya Daniel Carnegie kalau nggak salah, pokoknya how to astagfirullah, judulnya apa ya? Bagaimana mencari teman, how to win friends. Astagfirullah, aku lupa. Intinya bagaimana mencari teman dan mempengaruhi orang lain. Di situ buku Ustadz ceritakan gimana. Itu kan ketika Ustadz menceritakan itu kan pelan-pelan jedanya, tahu bagaimana harus yang diceritakan dulu, sampai akhirnya ada satu murid Ustadz yang dia minjem. Ustadz minjem dong bukunya. Ustadz kasih bukunya, yaudah dijaga baik-baik Mas, dibaca. Sampai habis itu dia baca buku itu, dia aplikasikan yang ada di buku itu. Beberapa hari kemudian dia cerita, wah Ustadz mantap banget bukunya, alhamdulillah. Sampai akhirnya dia gara-gara ngobrol, dia menyapa orang dan lain-lain, dia sama salah satu mbah tukang gorengan, pagi-pagi beberapa kali digratisin atau minimal dilebihkan ketika dia pulang. Ini teman-teman, mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa Ustadz itu ngomong penting karena Ustadz udah menguasainya. Nah, cuma nih faktanya, dikutip di fortuneidn.com, ada 3 soft skill yang paling dibutuhkan di masa depan. Nah, salah satunya adalah public speaking setelah teamwork dan leadership. Jadi, kita harus benar-benar memahami dan belajar public speaking mulai dari kita mungkin masih dini, kita enjoy ya belajarnya, dan kita juga harus bisa bersyukur karena kita bisa dapat ilmu yang berdaging nih dari Ustadz. Karena biasanya ya kalau misalnya kita mau belajar public speaking kan pertama ada yang harus nyari guru, ada yang ikut kelas, dan biasanya kalau ikut kelas itu bayar dan mungkin bisa Ustadz ratusan bayar sampai loh. jutaan. Nah ya, Ustadz ikut kelas loh. Ustadz ikut kelas bayar dan ngasih ke kita ikhlas ya Us ya. Oh, ikhlas. Oke, langsung aja ya Us ke selanjutnya. Nah, Ustadz pernah nggak punya pengalaman di sekolah di mengajar di Abu Bakar ini? Pengalaman yang mungkin ketika Ustadz sudah tua itu diingat, atau pengalaman menarik yang membekas di hati Ustadz? Waduh, apa nih pengalaman menarik ya? Mungkin Selama pengalaman ngejar di Abu Bakar iya. selama 2 tahun ini banyak sih sebenarnya. Cuman kalau mau jadikan salah satu adalah ketika Ustadz dan teman-teman, Ustadz kan megang kelas 9, kelasmu kan, BPI BPI kelas 9, itu kita nginep di rumah Azam waktu itu. Jadi memang kita kumpul, kita usahain gimana bisa semuanya kumpul, izin ke orang tua dari Sabtu ke Minggu, Sabtu ke Ahad kalau nggak salah, Sabtu ke Ahad nginep,
Ya di situ kita ngobrol-ngobrol bareng, terus kita saling tukar, kamu kurangnya apa sih, kamu lebihnya apa Sharing sih. ya, Us, ya? Sharing tapi pakai by Google Form. Jadi karena kalau misalnya Ustadz ngomong nih sama Nabil, Bil, kekurangan kelebihan Ustadz apa? Mungkin Nabil bakal bilang, Ustadz misalnya Ustadz itu terlalu sombong, misalnya satu, atau Ustadz itu apa, terserah lah yang jelek-jelek. Kalau bagusnya ini, kalau Nabil ngomongin yang bagus oke-oke aja kan. Tapi kalau mau ngomongin yang jelek kan agak nggak enak sungkan kan. Maka kita pakai Google Form. Setiap orang punya Google Form masing-masing. Oh itu mulai kelihatan. Oh kamu tukang ini, kamu sukanya ini. Tapi ada juga. Jadi diimbangi baik dengan buruknya. Terus habis itu malamnya kita tahajud bareng-bareng. Habis tahajud sholat subuh, maksurat bareng-bareng. Terus kita jalan ke Gunung Wangi, di daerah sana ada Gunung Wangi. Terus turun di sana ngobrol-ngobrol, ketemu. Nah di situ ada perasaan kayak, wah akhirnya bisa nih jadi keluarga. Jadi misalnya dari lingkaran yang besar itu, Ustadz sama Nabil, misalnya Ustadz sama Nabil, oh ya antara guru dengan murid, Ustadz ngajar kelas 9 udah makin dekat. Tetapi di kelas 9 itu ada yang misalnya kayak Akmal, misal di Akmal, ada Akmal kelas 9 tuh, dia Ustadz ngajar bahasa Arab di dia, tahfidz iya, BPI iya. Jadi circle-nya semakin kecil dengan Ustadz itu. Jadi semakin dekat kurang lebih kayak gitu. Jadi di situ sih Ustadz ngerasa, wah ini pengalaman sangat berharga, dan harapan Ustadz itu bisa mereka ingat sampai nanti tua, dan harapan Ustadz juga silaturahim kita tetap terjaga walaupun nanti ya qadarullah Ustadz nggak di sini lagi, atau kapanpun lah itu Ustadz wafat, atau kalian duluan yang wafat, nggak tahu ya kita ya. Oh, alam ya. Yang penting insya Allah kita bertemu di surga, amin. Berarti Ustadz merasakan kayak bisa membentuk keluarga yang baru gitu, rasa kekeluargaan ya. Iya betul banget. Ini udah mau sampai ke penghujung acara Us ya. Oh, iya. Ada nggak Ustadz punya pesan-pesan buat teman-teman yang nonton yang ingin disampaikan Ustadz? Silakan Ustadz. Ya teman-teman, ada sebuah pesan ini juga sebenarnya dari teman Ustadz di kuliahan waktu itu, namanya saya sebut nih, saya sering nyebut nama anak ini namanya Bimo Sandianto, dia orang Bengkulu. Ketika Ustadz meminta nasihat ke dia menyampaikan satu, ini dari bapaknya, fokuslah dengan apa yang kamu hadapi atau yang kamu kerjakan saat ini, karena apa yang kamu takutkan di esok hari akan selesai karena apa yang kamu fokuskan sekarang. Jadi contohnya gini, kalau Ustadz jabarin ya. Jadi misalnya kamu fokus nih dengan hafalan kamu fokus dengan hafalan kamu walaupun 2 sampai 3 juz. Fokus aja sekarang, lancarin itu semuanya. Kamu takut ternyata di kemudian hari kamu bakal jadi imam, kamu bakal ngapain. Tetapi karena kamu udah fokus di hari itu, Bil. Jadi ketika kamu nanti imam, udah lancar-lancar aja. Pas jadi imam, oh ternyata gampang, nggak sesulit itu loh. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kalau kamu ada masalah dengan teman, fokus dihadapin. Karena kalau kamu nanti masalah sama teman kan nggak cuman di SMP, SMA bisa jadi ada masalah, kuliah, keluarga, masyarakat. Jadi ketika kamu bisa ngadepin fokus, oh ternyata kalau saya punya masalah sama teman, diselesaikan. Kalau nggak bisa berdua, ajak orang lain. Nanti ketika nanti SMA, kuliah ada masalah kayak gitu lagi, kita udah bisa nyelesainnya. Berarti intinya kurang lebih fokus dengan apa yang dikerjakan sekarang dan besok nanti akan selesai dan sudah terbiasa. Betul. Mungkin itu aja pesan dari Ustadz. Semoga tetap belajar, semangat, karena belajar bisa di mana saja, tidak terbatas di sekolah. Nah, Ustadz ada nggak pesan lagi atau? Ya, oh iya ada satu lagi pesan. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman Abu Bakar ABY. Jadi di sini Ustadz memohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman. Kalau Ustadz selama ini ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, mungkin pernah tanpa sengaja bully, atau dengan sengaja ngebully, atau pernah mukul, atau pernah kata-kata Ustadz nyelekit lah bahasanya, baik akhwat maupun ikhwan, karena kan kebetulan Ustadz juga ngajar akhwat, juga sering berinteraksi. Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di situ, karena Ustadz tahun ini kemungkinan adalah tahun terakhir Ustadz berada di Abu Bakar, karena
Ustadz harus sudah menyelesaikan studi Ustadz, bukan sarjana, magister Ustadz sudah selesai dan akan kembali ke tanah kelahiran Ustadz, yaitu di Lampung. Dan Ustadz berterima kasih banget sama teman-teman, ini adalah salah satu kehidupan memori terbaik Ustadz mungkin berada di Jogja ini dengan orang-orang yang ada di Jogja, teman-teman, guru-guru, murid-murid. Ini akan Ustadz ingat sampai Ustadz tua dan akan Ustadz ceritakan kepada murid-murid Ustadz lainnya bahwa Ustadz bangga memiliki murid seperti teman-teman semua. Dan terakhir, kalau seandainya nanti mohon maaf banget, misalnya ternyata ketika beberapa tahun ke depan kita ketemu terus Ustadz lupa, atau malah kalian yang lupa dengan Ustadz masih ingat, Ustadz sapa, semoga masih dijawab ya. Atau mungkin tiba-tiba Ustadz WA, Ustadz DM dan lain-lain, semoga tidak terganggu, karena yang Ustadz inginkan adalah pertemuan kita ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan awal nantinya akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu Bil ya. Mohon maaf juga nih Bil. Yes. Ya Allah. Ini closingannya kok malah jadi sedih ya teman-teman ya. Enggak juga. Oke, ya itu pesan terakhir dari Ustadz. Semoga hal yang bisa Ustadz ajarin ke kita bisa kita manfaatin. Amin. Kita sendiri juga, saya mewakili teman-teman juga berterima kasih kepada Ustadz karena udah mau jadi guru di Al. Oh sudah mau jadi guru. Ya mungkin itu aja closingan pada acara hari ini. Terima kasih lagi untuk Ustadz sudah mau menghadiri acara. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah diundang ini. Oke, dan teman-teman yang mau kita buat ngundang Ustadz atau teman-teman bisa langsung aja komen di YouTube kita ini, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum.